Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Anissa Febianti dari kelas 11 MIPA 1. Di sini saya akan menjelaskan mengenai Perang Puputan Margarana. Adapun isi pembahasannya yaitu 1. Penyebab umum dan penyebab khusus, 2. Jalannya perlawanan, 3. Dampak perlawanan di bidang politik, ekonomi, dan sosial budaya. Sebelum saya menjelaskan isi pembahasan, saya ingin menjelaskan terlebih dahulu mengenai definisi perang puputan. Kata puputan ini berasal dari bahasa Bali yaitu puput, yang artinya tanggal, putus, habis, atau mati. Nah, dari definisi itu dapat disimpulkan, puputan ini merupakan istilah dalam bahasa Bali yang mengacu pada perang sampai titik darah penghabisan yang dilakukan saat perang daripada harus menyerah kepada musuh. Berikut ini beberapa tokoh Indonesia yang melawan Belanda saat Perang Puputan. Ada Gusti Ketut Jelantik, Gusti Ngurah Rai, dan Gusti Ngurah Pinda. Penyebab umum dan penyebab khusus Perang Puputan diantaranya yaitu: dimulai dari penyebab umum. Yang pertama, Belanda hendak memaksakan kehendaknya untuk menghapuskan hak-hak kekuasaan kerajaan-kerajaan di Bali atas daerahnya. Yang kedua, raja-raja di Bali dipaksa mengakui kedaulatan pemerintah Hindia Belanda dan mengizinkan pengibaran bendera Belanda di wilayah kerajaannya. Yang ketiga, adat agama Suta yang dianggap Belanda tidak berperi kemanusiaan akan dihapus oleh Belanda. Penyebab khususnya yaitu Belanda menolak hak Raja Buleleng yaitu hak tawan karang yang menyatakan kapal asing yang terdampar di pantai kerajaan tersebut akan dirampas kapal beserta isinya. Jalannya perlawanan rakyat saat Perang Puputan. Awal perlawanan. Pada tahun 1843, Belanda menuntut dan melakukan perjanjian kontrak antara raja-raja Bali seputar penghapusan hak tawan karang. Namun, Gusti Ketut Jelantik menolak tegas tuntutan tersebut, begitu pula Gusti Ngaruh Rai, dan terjadilah perang antara Bali dan Belanda. Proses perlawanan. Belanda memblokade pantai Buleleng dan dari pantai, pasukan Belanda menembaki istana Raja Buleleng dengan meriam. Kemudian, Belanda juga menembaki satu persatu daerah sekitar istana seperti Banjar Bali, Banjar Jawa, Banjar Panataran, dan Banjar Delot Peken. Akhir perlawanan. Pada 1849, Belanda kembali dan menyerang benteng Jayaraga dan Karang Asem yang dipimpin Mayor Jenderal Mitchells dan Van Swieten, dan akhirnya benteng Jayaraga pun jatuh di tangan Belanda. Perang tersebut disebut Perang Puputan. Dampak perlawanan rakyat di bidang politik, ekonomi, dan sosial budaya. Dampak di bidang politik yang pertama, dikuasainya seluruh Pulau Bali oleh Belanda. Kedua, berkurangnya kekuasaan raja pada kerajaannya, bahkan raja dapat dikatakan menjadi bawahan Belanda. Dampak di bidang ekonomi, yaitu dikuasainya monopoli perdagangan di Bali karena Bali merupakan daerah yang sangat strategis yang banyak dikunjungi bangsa asing. Dampak sosial dan budaya, yaitu banyaknya tatanan sosial yang dirubah oleh Belanda termasuk dihapuskannya adat Sute pada upacara ngaben. Sekian penjelasan dari saya mengenai Perang Puputan, kurang lebih mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.